Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar IPAS. Jangan lupa subscribe, klik lonceng dan beri like ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam kelas 5, materi sistem pernapasan manusia. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa penting? Oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, tabung bronkial, bronkulus, alveolus, dan diafragma. Mekanisme pernapasan. Inspirasi atau menghirup. Udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan. Udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Fungsi utama sistem pernapasan. Yang pertama, mengambil oksigen untuk menunggung fungsi tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida, limbah hasil metabolisme. Yang ketiga, menjaga suhu dan kelembaban udara saat melewati hidung. Pertukaran gas di paru-paru. Yang pertama, alveolus. Struktur kecil dari paru-paru, tempat pertukaran gas. Prosesnya, oksigen dari udara masuk ke dalam, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara.
Sistem organ pernapasan yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung antara udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Yang ketiga, trakea. Trakea atau disebut juga batang tenggorokan adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel, sehingga bisa bergerak saat kita bernapas, berbicara, atau makan. Sistem pernapasan lainnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya, alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpalan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan napas.
Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat, sehingga menghasilkan suara cegukan. Saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah, sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Seperti pada gambar, saat menghirup nafas akan mengembang. Saat menghembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian bawah sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Seperti pada gambar 2, menghembuskan napas atau melengkung. Proses pernapasan manusia. Yang pertama, menghirup napas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dan keluar dan karbon dioksida yang ada dalam darah. 3. Menghembuskan napas. Diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Perhatikan gambar. Yang pertama, proses saat menghirup nafas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Perhatikan gambar kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Yang ketiga, menghembuskan nafas. Diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Gangguan pada sistem pernapasan. Apa saja gangguan pernapasan pada manusia? 1. Flu. 2. Asma. 3. Bronkitis. 4. Tuberkulosis. 5. Sleep apnea. 6. Pneumonia. 7. Hiperventilasi. Yang pertama, flu atau influenza disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara atau percikan liur.
Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, dan pilek hingga bersin-bersin. 2. Asma. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya yaitu sesak napas, batuk berat, dan kelelahan. Asma juga dapat menjadi karena faktor turunan. 3. Bronkitis. Bronkitis dapat disebabkan peradangan pada bagian bronkus yang gejalanya meliputi batuk berdahak, demam, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. 4. Tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan bintik-bintik pada titik alveolus. Sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan saat tidur karena penyumbatan saluran pernapasan, ditandai oleh berhentinya napas beberapa detik. Gejalanya meliputi sering bangun malam hari dan mengorok. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan cairan dalam rongga paru-paru. Gejalanya meliputi batuk berdahak, sesak nafas, demam, kelelahan, dan nyeri dada. 7. Hiperventilasi. Hiperventilasi terjadi karena seorang mengambil nafas lebih cepat dan lebih dalam dari biasanya. Dapat disebabkan oleh kecemasan dan stres. Gejalanya meliputi denyut dan jantung cepat, sesak napas, dan pusing. Menjaga kesehatan sistem pernapasan. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem pernapasan? Caranya dapat dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, hindari merokok dan hindari asap rokok. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, hindari polusi udara. Yang keempat, konsumsi makanan sehat. Kesimpulan pada pembelajaran ini, yang pertama yaitu sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ penting yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Yang kedua, menjaga kesehatan sistem pernapasan sangat penting agar tubuh tetap bugar dan organ pernapasan berfungsi optimal. Ayo berlatih. Contoh pertanyaan, apa fungsi utama dari sistem pernapasan? A. Menyaring darah. B. Menghasilkan energi. C.
mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. D. Menyerap nutrisi. Jawabannya C. Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan 1. Apa nama organ utama dalam sistem pernapasan manusia? A. Hati. B. Jantung. C. Paru-paru. D. Ginjal. Apa nama organ utama dalam sistem pernapasan manusia? Jawabannya C. Paru-paru. Pertanyaan 2. Apa nama bagian tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan masuk udara? A. Faring. B. Laring. C. Esophagus. D. Trakea. Apa nama bagian tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan masuk udara? Jawabannya B. Laring. Pertanyaan 3. Saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut A. Faring. B. Laring. C. Diafragma. D. Trakea. Saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut. Jawabannya D. Trakea. Pertanyaan 4. Saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut A. Laring. B. Trakea. C. Faring. D. Bronkus. Saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut. Jawabannya C. Faring. Pertanyaan 5. Apa nama otot yang berfungsi dalam proses pernapasan dan terletak di bawah paru-paru? A. Otot interkontal. B. Otot diafragma. C. Otot pectoralis. D. Otot trapezius. Apa nama otot yang berfungsi dalam proses pernapasan dan terletak di bawah paru-paru? Jawabannya B. Otot diafragma. Pertanyaan 6. Organ pernapasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah A. Bronkus. B. Trakea. C. Alveolus. D. Faring.
Organ pernapasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah? Jawabannya D. Faring. Pertanyaan 7. Proses menghirup udara disebut juga dengan A. Ekspirasi, B. Inspirasi, C. Respirasi, D. Ventilasi. Proses menghirup udara disebut juga dengan? Jawabannya D. Ventilasi. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan disaring oleh A. Rambut hidung dan selaput lendir, B. Tulang hidung dan saraf, C. Faring dan laring, D. Alveolus dan bronkiolus. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan disaring oleh? Jawabannya A. Rambut hidung dan selaput lendir. Pertanyaan 9. Jika otot diafragma mendatar dan tulang rusuk terangkat, maka yang terjadi adalah A. Udara dikeluarkan dari paru-paru, B. Udara masuk ke dalam paru-paru, C. Paru-paru mengempis, D. Terjadi pernapasan perut. Jika otot diafragma mendatar dan tulang rusuk terangkat, maka yang terjadi adalah? Jawabannya D. Terjadi pernapasan perut. Pertanyaan 10. Penyakit pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat penyempitan saluran pernapasan disebut? A. Tuberkulosis atau TBC, B. Influenza, C. Asma, D. Bronkitis. Penyakit pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat penyempitan saluran pernapasan disebut? Jawabannya C. Asma. Selamat, kamu berhasil menjawab 10 pertanyaan tentang sistem pernapasan manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Tetap saksikan materi-materi di channel Belajar IPAS.